Mau sebanyak apapun uang yang kita punya, mau setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, tapi hati kita jauh dari Allah, maka pasti akan jauh dari kata bahagia. Semakin seseorang dekat kepada Allah, maka dia pasti akan semakin tenang hatinya. Semakin tenang hatinya, pasti dia semakin bahagia. Harta bukan ukuran. Yang menjadi ukuran hidup kita adalah ketenangan hati. Dan ketenangan hati hanya dimulai dengan banyak mengingat Allah. Dan mengingat Allah dimulai dengan ibadah yang paling indah, yakni sujud kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya ibu-ibunya sudah lemes semuanya ini. Ibu-ibu yang menjawab doa saya dan salam saya doakan mudah-mudahan hutangnya lunas semuanya. Yang bilang amin ketahuan utangnya belum selesai nampaknya. Yuk bapak-bapak yang jawab ucapan salam saya doakan istrinya nambah. Gak ada yang berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'du. Samahatal fudala wal kurama, para kiai, para alim, para tuan guru, para guru ngaji, terkhusus kepada pimpinan lembaga Taman Pendidikan Al-Quran Ustadz Munzirin beserta Ibu Nyai. Yang kedua, saya agak bingung. Masalahnya nama kepala desa kita unik semuanya di tempat ini. Yang satu namanya Suryani, Pak Dusun ya. Satu namanya Suryani jadi dusun. Yang lebih unik lagi, yang jadi kades malah Susi. Ini salah nama kayaknya. Mantasnya kepala desa itu kan Joko, ngoten nggih. Lah kok malah Susi coba? Nggih. Oh, Susianto. Sanes Susianti nggih. Kepala desa, kepala dusun, dan saya dengar ada kepala desa dari Desa Rada, Pak Buang. Buang apa Puang? Buang. Anak pungut kelihatan. Saya agak tadi khawatir, sebab biasanya nama Puang itu panggilan terhormat untuk orang Sulawesi Selatan. Hampir saya tanya beliau mage ero tadi itu. Ada orang Buge ya? Ada orang Buge? Kareba. Madeceng. Purane mandre? Pura. Kalau soal pura, paham pura Ibu? Saya tanya barusan sudah makan belum? Belum. Berarti sama dengan saya. Nanti ceramah saya agak marah sedikit karena belum dikasih makan dari tadi. Keunikan yang ketiga desa ini,
Seumur-umur saya jadi kiai, disuruh ceramah baru hari ini yang dikasih cuma air melulu. Ini maksudnya apa coba? Kula niku buatan sumerep to Ibu. Tapi nggak apa-apa Pak Kades. Hari ini adalah kali kedua saya hadir bersama istri saya beserta Ibu Nyai Mia Sumiati Zen. Ibu-ibu sekalian sehat nggih? Mudah-mudahan sehat zahir dan batin, amin. Rezekinya nambah, barokah hidupnya nambah, kebahagiaannya bertambah, anaknya nambah. Wah, umur 70 nambah anak gimana toh Bu? Suatu hari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah minta sama Allah. Ini belum ceramah, karena ceramah saya sebentar ini. Karena insya Allah malam ini saya masih ada kegiatan ceramah, dan besok saya beserta ibu dan keluarga mau berangkat ke Sandai. Sebelum berangkat ke Sandai besok pagi saya jam 9 masih ceramah di PT Pelindo. Dalam beberapa bulan ini saya memang saya tadi ditanya sama Pak Kades, kenapa Abah Yai tidak buka pesantren? Saya jawab karena kiai di pesantren sudah cukup. Ya, pesantren sudah banyak, pimpinan dan lembaga sudah cukup. Karena jadi kiai dan jadi ustadz itu syarat mutlaknya harus sabar. Kenapa saya tidak dipilih jadi kiai pesantren? Karena ada Kiai Munzirin. Kenapa saya bilang beliau sabar? Karena biasanya kalau ustadz itu istrinya satu, kalau kiai istrinya itu nggih jenengan. Maka saya lebih senang dipanggil ustadz daripada dipanggil kiai. Kalau istrinya 3 itu nanti naik derajat dari syekh. Kalau istrinya 4 itu berganti bukan syekh tapi eyang subur namanya. Hari ini kita ini pengajian gayeng Bu. Karena dari tadi saya sudah dijemput sama sahabat dan teman-teman Banser. Terima kasih untuk sahabat dan teman-teman Banser, sahabat-sahabat Ansor, baik yang ada di MWC ataupun yang ada di tingkat ranting serta para pengurus NU. Terima kasih untuk Pak Babin Kantipmas yang sudah ikut serta hadir di kegiatan siang hari ini. Perlu saya sampaikan, saya juga sama Pak. Saya pengurus Nahdlatul Ulama yang awalnya tahun lalu saya sebagai Ketua Mustasyar atau Dewan Penasehat di MWC NU Pontianak Utara. Baru jabat 5 bulan saya diminta untuk masuk di PCNU Kota sebagai Ketua A'wan atau Dewan Pakar. Baru 4 bulan jabat, hari ini saya diminta sebagai Wakil Khatib Syuriah di NU atau PWNU, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Awalnya saya diminta untuk mewakili Kiai Haji Ismail Ghafur sebagai Wakil Syuriah, tetapi dengan hormat saya menolak. Kenapa saya menolak? Karena di jajaran Suriah ada guru saya Kiai Haji Abdul Muthalib Sukardi. Tidak layak bagi seorang santri untuk mensejajarkan dirinya dengan sang guru. Karena saya lebih pantas menjadi murid, saya tidak pantas untuk menjadi guru. Karena saya sadar betul, dan nasihat ini saya sampaikan untuk para santri di Lembaga Pendidikan Islam Ashabul Kahfi. Nah, camkan baik-baik oleh kalian, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena gurumu, kalau bukan karena sang guru, kalau bukan karena guru mulia kita Kiai Munzirin, ma'araftu rabbi, tidak mungkin aku mengenal Allah. Kalau kita tidak diperkenalkan dengan guru-guru mulia kita, hati kita tidak akan dibuka oleh Allah. Jika hati kita tidak dibuka oleh Allah, maka cahaya tidak akan masuk dari Allah. Al-ilmu nur wa nurullahi la yu'ta li'asi. Ilmu itu cahaya yang datang dari Allah, dan cahaya dari Allah tidak akan mungkin masuk kepada hati yang selalu bermaksiat kepada Allah. Maka saya katakan kepada para jajaran Suriah,
saya tidak layak menjadi wakil syuriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Lebih baik saya mundur secara terhormat, dan kalaupun memang berkenan, biar saya berada di jajaran Katib Suriah saja. Niat saya tidak ada lain hanya untuk khidmah. Niat saya tidak ada lain hanya untuk berbakti bagi umat. Tanpa doa saudara, tanpa doa Anda semuanya, hari ini saya tidak mungkin bisa bertemu dengan Anda semuanya. Maka tepuk tangan untuk seluruh panitia. Sudah paham, Bu? Paham? Ya udah, saya tambah 1 menit ya. Boleh saya izin dulu Bapak nggih? Tiga-tiganya air putih. Panitianya keren ini. Ini jebakan Batman ini. Wah, ini kayaknya mau selesai acara hujan ini, Bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sekitar bulan Maulid kemarin saya hadir bersama Mas Susi. Ya, saya panggil Mas Susi saja ya. Ya Mas, di mana kemarin Mas? Di HTI ya. WSL. Dan itu alhamdulillah Ibu, perjalanannya seperti penerbangan berangkat umroh. Kalau saya sama istri biasa umroh itu berangkat pagi, nyampe ke Makkah, nyampe di Jeddah atau di Madinah sore, 10 jam penerbangan. Kami berangkat dari rumah ke Rada 6 ya. Rada 6 kemarin Mas. Rada berapa Mas? Enggak, saya agak bingung. Rada ini sebenarnya berapa sih? Lama-lama rada ngeselin coba. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan para jamaah. Kalau bukan karena doa Ibu, kalau bukan karena doa para sedulur sedanten, tak mungkin saya bertemu dengan saudara. Saudara setiap berdoa kepada Allah, saudara tidak kenal saya, paling saudara hanya melihat foto saya dan video-video saya di video dakwah. Entah yang buka Facebook, entah yang buka itu YouTube, TikTok, apa lagi? Snack video, apa lagi? Banyak saya. Ada jutaan kali video itu ditonton. Semakin banyak orang yang menonton saya semakin merasa berat di hadapan Allah. Kenapa? Tanggung jawab saya di hadapan Allah semakin sulit. Allah mengingatkan, boleh saya minum Bu ya? Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa engkau mengucapkan sesuatu sementara kamu sendiri tidak melakukan? Sungguh dosa besar di hadapan Allah bagi orang yang hanya mengucapkan tapi dia tidak melakukan. Buat para kades, saya tidak sedang menasihati saudara, tapi hanya sekedar mengingatkan. Jabatan yang Anda punya hari ini itu titipan Allah. Ntar dulu, demo jangan di sini. Ntar saya sampaikan dulu. Saya nasihatin saya kepala desa Pak Kades, nanti di hari kiamat akan ada razia anggaran. Hati-hati Bu Kades, tasnya jangan yang mahal. 20.000. Pasti belanjanya di Shopee ya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardhah, khalifah kedua setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penerus khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an,
beliau jadi khalifah 10 tahun. 10 tahun beliau jabat sebagai khalifah, bahasa kerennya hari ini presiden. 10 tahun beliau jadi khalifah, bajunya cuma 2 yang penuh dengan tambalan. Saya tidak mau bilang sama Mas Susi, Mas Susi bajunya harus 2, enggak. Paling cuma 2 lemari, Ustadz. Tetapi yang saya maksud adalah nasihat Umar, bahwa Sayyidul Umam khadimuhum, pemimpin umat itu harus melayani umat. Pemimpin harus menjadi pelayan, bukan minta dilayani. Paham? Kok garang bener Ustadz? Biasa. Ini baru 1 gas, nanti 2 gasnya ini. Karena makin lama makin lapar kan. Ini penting saya ingatkan, karena kita semuanya imam, bukan cuma kades, bukan cuma kepala dusun, bukan cuma RT yang pemimpin, suami pemimpin. Jadi suami pemimpin bagi siapa? Bagi istri dan anak-anaknya. Wahai para suami yang terhormat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari diri kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya. Suami harus mimpin istri dan mimpin anak. Perintah pertama suami kepada istri dan anak, Allah mengingatkan, karena ini TP Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintah istrimu salat, anakmu perintah salat, wastabir 'alaiha, bersabarlah atas perintah salat. Karena ini taman pendidikan Quran, sebaik-baiknya manusia yang ada di tempat ini. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah manusia yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka terima kasih kepada Pak Yai Munzirin dan ustadz-ustadz yang lain yang senang belajar dan kemudian mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan ilmu Al-Quran yang hadir, yang diberikan kepada santri, menjadi ilmu yang manfaat, diamalkan dalam kehidupannya, rumah tangganya bahagia, Allah jauhkan musibah, dan Allah dekatkan kebahagiaan. Kunci kemewahan rumah tangga cuma 2. Bukan rumah yang megah. Boleh saya tanya sama ibu? Boleh, baik. Ibu, mau jadi orang kaya apa orang miskin? Mau jadi orang kaya apa orang miskin? Memang mata duitan kau. Baik, kalau memang pengen jadi orang kaya, mau jadi orang kaya yang tak bahagia atau orang miskin bahagia? Pertanyaannya 2. Tidak ada alternatif lain. Mau jadi orang kaya tak bahagia atau miskin bahagia? Miskin bahagia? Kaya bahagia? Baik, saya doakan mudah-mudahan miskin semua. Nih kalau boleh tanya sama ustadzah. Ustadzah ini juga kalau ditanya ustadzah, mau cincin 10 atau 1? Bual je. Mana ada mau cincin 1? Orang Pontianak tu bok ya. Saya campur jak bahasa saya tadi ya. Awak lah. Ini ada Jawa, Melayu, Sunda, ada Bugis, ada Madura? Sunda ayat tu? Coba cing mana ngacung orang Sunda teh? Eleh ning seueur ya mah. Dari mana ibu? Ti mana ya teh? Kulan? Subang. Nah, jadi terdampar di sini.
Jauh-jauh ti Subang atuh ibu. Tah, nepangkeun tah istri abdi teh orang Cianjur. Ya Cianjur. Orang Sunda mah gareulis atuh ibu ah. Cek orang Sunda mah pelem. Istri saya orang Sunda ibu. Orang Sunda mah baik-baik atuh ibu. Sama suami nggak pernah marah. Cuma melotot 1 minggu. Saya nikah sama istri 23 tahun. Belum pernah marah 23 tahun. Tapi kelihatan dari alis. Kalau alisnya jadi satu, marah berarti dia. Saya pernah nanya sama dia, Ki Munzirin, istri dari Jawa Tengah nggih. Jawa Tengah. Oh, Cilacap nggih. Dekat Nusa Kambangan. Orang Sunda biasanya kalau ngomong kan lembut atau ibunya. Sok, bapak-bapak yang nggak ngerti jangan sok-sok ngerti lah. Biasanya orang Sunda itu kalau ngomong lembut bapak, tapi suka nusuk. Saya pernah 1 tahun setelah menikah, saya sama istri udah 23 tahun nikah. 1 tahun menikah, istri saya bilang begini, Bi, kalau Abi memang mau menikah lagi, menikahlah. Wih, kaget saya ibu. Nggak pernah ada perempuan di dunia ini seperti ini. Coba tanya istrinya Ki Munzirin, seperti itu? Enggak kan? Kalau mau belajar, belajar sama istri saya. Istri saya bilang, Bi, kalau memang Abi mau menikah, menikahlah. Ngomongnya pelan. Tapi di ujung agak tinggi, menikahlah. Saya jawab, insya Allah dunia akhirat kita bareng-bareng. Yakin? Insya Allah yakin. Saya tanya, ada syaratnya enggak? Ada, cuma 3. Pikiran saya syarat cuma 3 mah gampang. Syarat yang pertama apa? Karena Abi seorang pemimpin umat, maka anak-anak kita harus masuk pesantren, harus jadi orang yang paham akan agama, agar ibadahnya menjadi baik dan hidupnya pun terarah sesuai dengan hukum Allah. Saya jawab, siap. Yang nomor 2, rumah tangga kita harus terjaga dari fitnah. Maka sebagai seorang imam, jadilah imam yang bertanggung jawab dari dunia dan akhirat. Saya jawab, gampang. Syarat yang ketiga, istri saya ngomong pelan dengan gaya Cianjuran. Apa kata istri saya? Langkahi dulu mayat saya. Alhamdulillah sampai hari ini saya nggak berani. Ujungnya nggak enak ini. Alhamdulillah kita semuanya dikumpulkan hari ini dengan berbagai bahasa dan kebudayaan yang berbeda, tapi yang jelas kita semuanya adalah sama umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara sebangsa setanah air yang harus saling menjaga perbedaan, karena kita adalah sebuah bangsa dan negara besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indah bangsa ini. Karena hidup kita indah sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesama orang beriman, hakikinya dia adalah bersaudara, maka saling berbuat baiklah kalian semuanya di antara saudara kalian. Perbedaan yang ada tidak usah kita besar-besarkan. Justru perbedaan itu yang harus merekat dan menguatkan persatuan di antara umat. Maka pada siang hari ini, menjelang sore ini, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk bertemu dengan para jamaah. Jamaah sering mendoakan saya tanpa saya ketahui. Ibu berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampuni saudara kami muslim laki-laki dan perempuan. Saudara tidak kenal saya tidak kenal saudara. Di tempat yang berbeda doa saudara saya jawab kepada Allah, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah,
berikan rahmat, turunkan rahmat dan kasih sayang kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tidak saling kenal, kita coba diperkenalkan oleh iman dengan kalimat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya, karena pendidikan ini ada di tempat ini, mudah-mudahan ke depan TPA ini ditakdirkan oleh Allah menjadi lembaga pondok pesantren. Alangkah indahnya ketika tiap sore anak kita berangkat. Jam berapa ngajinya Ibu Nyai di tempat ini? 5:30, pulang jam 5:30. Malam nggak ngaji lagi, ngaji lagi sampai subuh. Bayarnya berapa Ibu Nyai? Enggak bayar. Bayar Pak Kiai? Enggak tahu. Gratis Bu. Kalau di Rada tahu ada yang gratis, saya ngaji di sini saja Ibu. Wah ini hujan Bu, berarti selesai acara kita ini. Bersyukur kepada Allah, ternyata masih ada hamba Allah yang salih. Oh ya hujan Bu ya. Monggo monggo. Monggo melepet mawon Bu. Oke. Kasihan ibu-ibu. Atau enggak cukup di atas pentas saja enggak apa-apa Ibu. Oke, melepet. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di TPA ini anak kita dididik. Di TPA ini anak kita dibina dengan baik. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat ilmu dan kesempatan. Anak, ibu dan bapak dipersiapkan dari sejak sekarang. Pertama, berterima kasihlah kepada Allah. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada kiai, kepada ibu nyai, kepada para ustadz yang telah dengan ikhlas mendidik putra putri kita semuanya. Tanpa keikhlasan hati beliau, bisa dipastikan anak kita tidak tahu doa salat, anak kita tidak akan tahu wudhu, anak kita tidak akan tahu sujud kepada Allah, anak kita tidak akan bisa membaca Al-Quran, anak kita tidak akan mampu membedakan mana hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Maka betapa mulianya sang guru ketika dengan keikhlasan hatinya mengajarkan huruf demi huruf, ayat demi ayat, semuanya niatnya karena ibadah di jalan Allah. Kita doakan guru kita Kiai Munzirin beserta Ibu Nyai dan ustadz-ustadzah yang lain, mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang yang sabar, ikhlas di jalan Allah dalam berdakwah melalui ilmu pengetahuan yang ada di hati dan dada beliau semuanya. Para jamaah, para ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, alangkah indahnya pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak saja di dunia, tetapi pertemuan ini menjadi pertemuan kita kelak ketika bersama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Ketika kita semuanya dikumpulkan di hadapan Allah, seluruh amal perbuatan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mudah-mudahan hidup dalam keadaan iman, mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini soundnya mau ditutup dulu apa? Ditutup Mas? Sudah ya? Enggak usah khawatir, ini rezeki dari Allah. Yuk mari doa bareng-bareng, saya bimbing. Karena Nabi mensunnahkan membaca doa ketika hujan itu turun. Kenapa? Di saat hujan itu turun, rahmat turun, malaikat turun dan mengaminkan doa kita semuanya. Ikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an
Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an waghfir lana wa taqabbal minna innaka anta tawwabur rahim. Amin. Kata Nabi, saat yang paling mustajabah dalam berdoa ketika hujan itu turun. Maka ketika hujan turun, biasakan mengucapkan alhamdulillah dan membaca doa. Jangan malah ngamuk-ngamuk. Udah hujan lagi dah. Wah, ya ini yang kasihan siapa? Yang kasihan yang jual es. Ada yang jual es tebu? Ada yang jual es? Kasihan. Tapi nggak apa-apa. Hujan itu turun. Allah sebutkan dalam Quran, wa anzala minas samai ma'am mubarakah. Dan kami turunkan air dari langit itu sesuatu yang mendatangkan barokah. Mudah-mudahan ketika hujan ini turun, barokah kita semakin bertambah. Lebih-lebih di majelis ini kita sepakat dulu sampai jam berapa ceramah saya nanti? Sampai jam? Sampai selesai? Sampai hujan selesai? Saya doakan mudah-mudahannya cuma 2 menit. Ibu, senang anak bisa ngaji? Bahagia bisa anak ngaji? Saya sama istri sudah sepakat. Kalau kita mampu nyekolahin anak, mampu bayar guru bahasa Inggris, kenapa saya tidak mampu memberikan hadiah kepada guru ngaji anak saya? Paham? Nggak ada yang suruh. Saya bilang sama istri saya, carilah guru Al-Quran yang terbaik untuk anak kita. Carilah pesantren yang terbaik untuk anak kita. Sebab kalau anak cuma pintar, yang untung dia. Tapi kalau anak kita jadi anak salih, yang untung kita. Anak yang salih berarti kita aman dari dunia dan akhirat. Anak pintar belum tentu kita beruntung. Maka panitia menulis, nih, ini foto siapa ini? Ini Kiai Munzirin ya? Iya. Wah, saya pikir bintang sinetron dari tadi. Nih ada tulisan, ikhtiar mencetak generasi yang bertakwa dan berakhlakul karimah. Berarti TPA ini mendidik anak-anak sebagai upaya dan usaha agar anak-anaknya menjadi orang yang bertakwa. Anak yang beriman dan bertakwa, ibu dan bapak sedang tidur didoakan. Anak yang bertakwa, kita sedang bekerja, anak mendoakan. Anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah, hidup kita aman. Anak berakhlak baik, hidup kita tentram. Maka beruntung, sangat beruntung jika ibu dan bapak, yang saya dengar sudah ada 70 santri. Ada 70 santri ya di tempat ini. 70 santri yang dibina di tempat ini. Ibu Kades, ada anggaran desa untuk TPA. Jangan bilang nggak paham. Saya justru nggak paham dengan jawabanmu. Ya, mudah-mudahan desa Rada, mana Pak Buang? Pak Buang mana? Nggih, hadir nggih. Pak Buang. Mana Pak Susi? Hilang. Oh, iya. Mudah-mudahan kesejahteraan guru TPA diperhatikan, Pak. Kesejahteraan guru TPA diperhatikan. Tepuk tangan untuk guru TPA.
Kalau tidak ada guru TPA, anak kita nggak bisa ngaji. Kalau nggak bisa ngaji, nggak ada yang doakan kita. Kalau tidak ada yang doakan kampung, yakin kampung ini sawitnya nggak bakal tumbuh. Coba, harga sawit sekarang berapa? Harga sawit berapa? Berapa? 2.500. Mahal apa murah? Mahal. Ini malah tambah deras ya. Kedengeran nggak, Bu? Kerungo mboten? Kerungo. Jadi begini, kalau kampung ini sudah banyak orang yang pandai ibadah, kalau kampung dan desa ini sudah banyak yang ahli Quran, kampung ini akan berkah. Yang tumbuh di atasnya berkah, yang turun dari langit berkah, masyarakatnya hidupnya berkah. Maka jaga adanya TPA, jaga pendidikan Islam, jaga pendidikan Al-Quran. Dan mudah-mudahan teman-teman Ansor semuanya juga ikut serta menjaga dan merawat munculnya gerakan-gerakan keislaman dan keagamaan di tanah ini. Indonesia ini akan menjadi negara makmur. Bahkan Indonesia ini muncul dan berdiri karena digagas oleh para pejuang-pejuang bangsa yang isinya itu dari kalangan dunia pesantren, yang isinya dari kalangan kiai, yang isinya dari kalangan ustadz dan ustadzah, yang isinya dari kalangan dunia pesantren, yang punya gagasan untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tanpa pesantren, tanpa kiai, tanpa pembaca Al-Quran, mustahil Indonesia bisa merdeka. Sudah cukup? Wah, ini bakal lama ini hujan. Jadi begini, Bu. Kunci hidup itu kan mudah. Kunci bahagia itu mudah. Laksanakan sholat, dan kemudian jangan lupa perbanyaklah membaca Quran. Mau sebanyak apapun uang yang kita punya, mau setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, tapi hati kita jauh dari Allah, maka pasti akan jauh dari kata bahagia. Semakin seseorang dekat kepada Allah, maka dia pasti akan semakin tenang hatinya. Semakin tenang hatinya, pasti dia semakin bahagia. Harta bukan ukuran. Yang menjadi ukuran hidup kita adalah ketenangan hati. Dan ketenangan hati hanya dimulai dengan banyak mengingat Allah. Dan mengingat Allah dimulai dengan ibadah yang paling indah, yakni sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebentar lagi masuk Ramadan. Sekarang sudah masuk kurang lebih tanggal 26 ya, 26 bulan Sya'ban. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan sampai Ramadan sekarang ini. Pertanyaannya untuk ibu-ibu, menghadapi bulan Ramadan, apa yang sudah ibu persiapkan? Apa yang ibu persiapkan untuk bulan Ramadan? Pertama, Pak Ustadz, air kaleng dah punya 3 pak. Yang kedua, kue kering 15 toples. Yang ketiga, baju lebaran 2 losen. Allahumma sholli ala Muhammad. Di mana-mana tempat ibu-ibu kalau ditanya Ramadan paling senang deh. Nah, ya Allah, yang dihitung bukan puasa. Kalau buat status pasti omongannya kayak gini, alhamdulillah ya Allah, lebaran tinggal 35 hari ya Allah. Ibu dengerin Bu ya. Ini sambil guyon karena hujan. Contoh istri saya. Istri saya ini Bu,
Saya tes 3 tahun yang lalu. Saya tanya sama istri, pas tanggal 25 Ramadan, Umi, ini sudah tanggal 25. Apa Umi nggak pengen belanja ke pasar seperti ibu-ibu? Beli baju baru ke apa? Istri saya jawab, tidak usah. Saya tanya kenapa? Bagi saya yang penting sudah puasa, sudah bisa tarawih dengan sempurna, dan yang ketiga saya bisa menghatamkan Quran. Mendengar jawaban saya itu senang hati saya, Bu. Alhamdulillah ya Allah, disuruh belanja malah tidak mau ya Allah. Kalau macam ini biar 10 saya kawin ya Allah. Itu hari pertama, Pak. Hari kedua, tanggal 26 Ramadan, saya bilang lagi, Mi, yakin Umi nggak ke pasar? Ini ibu-ibu tetangga pada ke pasar semua mau beli baju lebaran. Jawabannya sama. Bi, biarkan saja ibu-ibu. Saya sudah tenang kok. Alhamdulillah. Itu tanggal 26. Besoknya tanggal 27 Ramadan, musibah datang. Sore-sore saya duduk depan pintu sambil nunggu maghrib. Depan pintu motor berhenti. Paket. Saya pura-pura ndak dengar. Paket. Saya keluar depan pintu. Pak, Bang. Apa tuh Bang? Paket Pak Haji. Saya tanya, atas nama siapa Bang? Ini paket atas nama Ibu Pak Haji, atas nama Ibu Mia Sumiati Zen. Ulangi Bang. Paket atas nama Ibu Mia Sumiati Zen. Dalam hati saya ngomong, ini bini gue nih. Ya udah. Berapa Bang? Udah bayar belum? Belum. Kok belum bayar Bang? Itu namanya COD. Apa COD? Cash on delivery. Artinya bayar di tempat. Bayar saya. Besok datang lagi 3 hari pesanan bini saya belonggok 7 biji. Dalam hati saya, ya Allah, kemarin saya sempat berkata, kalau macam ini saya bisa berbini banyak. Tapi hari ini Allah, saya dah bayar banyak macam ini, macam nak dibalikkan ke rumah mertua nampak ni. Nggak usah capek-capek datang ke pasar. Hari ini pasarnya yang datang ke ibu. Apa yang mau saya sampaikan? Ibadah selama bulan Ramadan jaga dengan baik-baik. Jangan campuri ibadah kita dengan hal-hal yang tidak manfaat. Jangan campuri Ramadan kita dengan hal yang tidak mendatangkan faidah. Karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan rahmah. Bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang dari Allah. Perbanyaklah bertaubat kepada Allah. Senanglah membaca Al-Quran. Perbanyaklah dengan salat sunnah tarawih. Perbanyaklah bersedekah. Dan perbanyaklah beramal salih selama bulan Ramadan. Lepas Ramadan, amal kita semakin bertambah dan kebaikan kita akan semakin bertambah. Maka di majlis yang mulia ini, di hari di mana kita dikumpulkan oleh Allah, di TPA Ashabul Kahfi ini, mudah-mudahan niat dan tujuan kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan dan tujuan anak-anak kita menjadi anak salih dan salihah, orang yang bermanfaat, mendapatkan kebahagiaan dari dunia dan akhirat, dan Allah jauhkan desa ini dari musibah dan bencana. Semoga desa Radak Baru, desa Radak satu. Oh 3 berarti Radak. Radak 1, Radak 2, Radak 3, dan radak-radak yang lain. Ini lama-lama rada bikin marah ini. Mudah-mudahan barokah semuanya. Tapi nopo? Gusti Allah sampun ngendikan, Pak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaikum barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu
فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Seandainya penduduk bumi, seandainya penduduk Indonesia, seandainya penduduk Kalimantan Barat, seandainya penduduk Kuburaya, seandainya penduduk Kecamatan Terentang, seandainya Radak 1, 2 dan Radak Baru amanu, beriman kepada Allah, yakin saking Gusti Allah, Allah yang menciptakan kulo kali jenengan, Allah yang menjamin doa, Allah yang menjamin rezeki kita semuanya. Dia patuh dan taat kepada Allah, dia pasrahkan hidup matinya kepada Allah, wattaqau dan bertakwa kepada Allah. La fatahna alaikum barakatim minas sama. Janji Allah, Allah bakal bukakan pintu-pintu barokah, air yang turun barokah, doanya barokah. Allah keluarkan keberkahan dari langit, Allah munculkan keberkahan dari bumi. Dan setelah itu apa kata Allah? Mereka banyak tak yakin itu, mereka tidak percaya itu, maka Allah siksa mereka dengan siksaan yang pedih atas kedustaan mereka kepada Allah. Gampang hidup itu kata Allah. Kenapa banyak orang susah? Karena pikirannya terlalu banyak mikir. Kurangin mikir, banyakin ibadah. Serahkan perkara hidupmu kepada Allah, Allah mudahkan langkahmu. Sebelum bapak berangkat kerja, rata-rata kerja apa? Sawit. Kerja sawit rata-rata. Ada yang jadi nelayan? Mboten. Yang mau berangkat ke sawit, berangkat ke sawit jam berapa? Jam 7. Jam 7 pulang jam 11. Sebelum berangkat salat, laporan, Gusti Allah, dulu sawit sempat 3.800 ya Allah. Sekarang alhamdulillah turun 2.500 ya Allah. Alhamdulillah rezeki ini pun yang datang dari Allah, mau mahal mau murah, yang penting Allah senang, walaupun hasilnya sedikit, insya Allah berkah. Waktunya pulang untuk ibadah sholat zuhur, silakan pulang dulu, laksanakan sholat, selesai sholat pulang, selesai sholat kembali lagi ke pekerjaannya. Insya Allah rezekinya halal, insya Allah rezekinya manfaat, rezeki yang dimakan menjadi nikmat. Allah jauhkan penyakit dari badan, Allah dekatkan bahagia, Allah jauhkan musibah dan kesukaran hidup. Tapi banyak orang yang lupa sama Allah gara-gara kerja sawit, capek kerja sawit, zuhur kelupaan. Pas mau pulang asar kecapean, nyampe di rumah maghrib ngantuk ketiduran. Pas bangun ketemu jam 8 pagi. Bagaimana Allah turunkan berkah? Allah yang kirim rezeki, tapi kemudian Allah dilupakan. Kalau Anda ingat Allah, Allah lebih ingat kepada Anda. Tapi kalau Anda lupa kepada Allah, bagaimana mungkin Allah mengingat Anda? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini masih jelas ya? Masih aman. Kalau tak aman nampaknya sudah mulai ditakut-takutin dari atas ini. Bu, seandainya besok subuh, seandainya besok subuh waktu ibu mau sholat ke masjid, ke surau, sini bilangnya apa? Musola. Waktu ibu mau sholat di musola, di depan pintu tiba-tiba ada yang telepon. Misalnya nelpon Bu Kades. Bu Kades, uang yang 1 miliar kemarin silakan ambil sekarang. Ini kan baru misalnya. Pertanyaannya,
Apakah Bu Kades tetap sholat atau pulang ambil uang? Hah? Tetap sholat apa ambil uang? Ambil uang atau sholat? Yakin? Positif mata duitan. Yakin saya. Dari mana Pak Ustadz tahu? Tahu. Jangankan 1 miliar tak diambil. Gara-gara uang BLT ngantri 300.000 banyak yang tak sholat dohor. Bagaimana kita percaya kepada Allah sedangkan panggilan Allah tidak pernah kita pedulikan? Ketika Allah manggil kita lewat salat, lewat adzan subuh kita dipanggil. Adakah orang yang hadir menghampiri Allah? Adakah orang yang terburu-buru mendengarkan panggilan Allah? Adakah orang yang segera datang menikmati nikmat dari Allah berupa salat? Padahal salat adalah nikmat terbesar di dalam hidup. Karena salat tempat kita mohon ampunan kepada Allah. Salat adalah tempat kita serahkan hidup kita kepada Allah. Salat adalah saat yang tepat di mana kita bermunajat dan bermohon kepada Allah. Maka walaupun kondisi kita hari ini hujan seperti ini, jangan pernah khawatir, jangan mengeluh. Khususnya panitia nggak usah sedih. Panitia tidak usah sedih hati karena ini hujan, nggak usah. Paling yang susah sayanya yang mau pulang ini. Ini kayaknya licin pulangnya ini. Berarti bisa pakai helikopter. Nginep. Saya bisa nginep. Tapi yang mau ceramah hari ini sama besok siapa? Karena saya masih ada 3 jadwal ini. Malam ini Tanjung Raya, besok pagi PT Pelindo, besok siang saya berangkat ke Sandai. Ada yang nanya, enak jadi kiai? Iya. Susah jadi kiai? Iya. Banyakan mana senang sama susah? Senang. Kenapa senang? Saya dipertemukan dengan jamaah. Saya dipertemukan dengan orang baik. Kenapa saya bilang begitu? Orang yang hadir ke pengajian pasti orang baik. Orang yang mau dengar pengajian berarti hatinya lembut. Orang yang udah senang datang ke pengajian hatinya baik. Dan dia adalah calon penghuni surga. Nanti saling tanyakan di surga. Siapa yang mau berangkat duluan? Ada yang mau berangkat duluan, Pak? Pak Kades? Anda pemimpin, Anda berangkat duluan. Mudah-mudahan kita semuanya jadi orang saleh. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang itu mau dijadikan orang baik oleh Allah, maka orang itu pertama kali dibuat faham agama dulu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik dalam sesuatu, maka Allah jadikan dia faham beragama. Cara faham beragama adalah belajar. Datang ke madrasah, datang ke TPQ, datang ke pondok pesantren, termasuk hari ini kita datang ke majelis ini. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang yang paham dalam agama. Nah ibu-ibu, sepertinya saya tidak bisa berpanjang lebar ini. Ini lanjut. Hah? Pak, sampean rokokan, Pak. Sampean rokokan. Monggo, monggo, sambil rokokan nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Sekalian bawa gapleknya sekalian. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, rokokan nggak apa-apa. Ibu-ibu, ini Jung. Hah? Oh, enggak ya. Bapak yang rokokan monggo, saya nggak bakal marah, Pak. Monggo, monggo. Saya paham, Pak. Saya paham, Pak. Ya, karena saya dulu mantan perokok. Saya mantan perokok. Saya dulu mantan perokok.
Alhamdulillah Allah berikan ujian untuk saya. Setiap kali merokok radang tenggorokan. Akhirnya saya berhenti. Tapi akhirnya saya mau kasih kabar sama Bapak. Rata-rata orang yang merokok itu sehat. Sehat. Ya. Karena survei membuktikan para perokok tidak pernah meninggal di rumah sakit. Rata-rata meninggal di ambulan. Nggak apa-apa Bapak, nggak apa-apa. Jadi kita santai saja. Insya Allah saya tidak bakal lama. Karena ini begini Bu, karena kita adalah orang-orang yang beriman, kita adalah orang-orang bersaudara. Mari kita jaga kebersamaan, jaga persatuan di antara umat. Yang pemimpin harus bersatu dengan para pemimpin agama. Pak Kades harus bersatu dengan para kiai dan ustadz untuk bersama-sama mengikhtiarkan, mencetak generasi-generasi muda Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah, serta memiliki ilmu dan wawasan yang luas. Kalau punya anak sudah selesai di TPA, kirim ke pondok pesantren. Silakan kirim. Yang saya dengar sudah banyak ke Darul Huda, ke Ismail Ghafur, ada yang ke pesantren Wali Songo, ada yang ke Khulafaur Rasyidin, ada ke pesantren yang lain. Monggo. Nanti kita mati, kita berkalang tanah, kita sudah tidak ada di atas bumi, amal kita putus, kebaikan kita berhenti, doa kita tidak mungkin bisa diijabah. Hanya 3 hal yang bisa mendatangkan kebaikan ketika kita mati, di saat kita di alam kubur. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah ibu ke masjid, ke mushola, ke TPA, ke fakir miskin, ke orang-orang yang butuh. Insya Allah ketika mati Allah mengirimkan pahala. Wahai fulan bin fulan, wahai Pak Kades Rada 1, wahai Pak Kades Rada 2, wahai Kades Rada baru, ini amalmu. Dulu engkau sedekah, engkau kirimkan ke TPA, engkau kirimkan ke masjid. Hari ini amalmu masih tetap berlaku. Karena apa? Sedekahmu masih dipakai oleh orang lain untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, amal kita masih bisa kita nikmati walaupun kita sudah tidak ada. Yang nomor 2 adalah ilmu yang bermanfaat. Ustadznya sudah wafat, tapi santrinya masih beribadah dengan ilmu dari sang ustadz. Ustadz masih dapat kiriman, ilmunya masih diamalkan oleh orang lain. Yang ketiga, kata kunci yang ketiga, anak salih yang mendoakanmu ketika engkau sudah mati. Sehabis salat, karena anak kita santri, anak kita ngaji, dia berdoa kepada Allah, Allahumma ghfir li ummahatina wa abaina. Ya Allah, ampuni emak bapak kami ya Allah, semasa hidupnya mungkin pernah berbuat salah dan maksiat. Ampunkan salah dosanya ya Allah, terimalah amal salehnya. Allahumma ghfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wa wasi' dharihahuma. Allah kirimkan kepada emak bapak, wahai fulan, anakmu anak saleh, pernah ngaji di pondok pesantren, pernah ngaji di madrasah, pernah ngaji di TPA Ashabul Kahfi. Hari ini dia berdoa untukmu. Ketika sang ayah dalam keadaan tidak baik-baik saja, Allah berikan keringan baginya sebab doa anak saleh yang dikirimkan kepada orang tuanya. Maka yuk kita bersama-sama. Ustadz mendidik anak bapak dan ibu dijaga di rumah. Jangan sampai mereka keluar dari aturan Allah, jangan sampai mereka menyimpang dari ajaran Nabi, dan jangan sampai mereka tidak memiliki akhlak yang baik. Apalagi masyarakat Jawa, masyarakat Pasundan, masyarakat Indonesia ini dikenal dengan masyarakat yang memiliki adab dan akhlak yang baik.
khususnya untuk para murid. Ini kan sudah banyak yang besar ya Ustazah. Sudah banyak yang besar santrinya. Baik. Untuk anak-anak santri, alhamdulillah. Mati lampu. Pas 1 jam. Ini udah nyala ya Bu ya? Pakai genset ya? Ya wasi'ah huwa habib turja syafah likulli hawlin minal ahwa Maulaya salli daiman ala habibika khairil hal Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا من جميع سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا وأصولنا وفروعنا وذوي الحقوق علينا